Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu untuk pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang keserakahan kongsi dagang VOC. Kalian bisa simak di LKS halaman 9. Oke, nah, Bu Dewi akan mulai penjelasannya. Simak baik-baik ya. VOC, yang pertama latar belakang. Latar belakang berdirinya VOC, Bu Dewi akan ceritakan mulai dari Perang Kemerdekaan 1568 sampai 1648. Pada tahun 1580, Portugis diduduki oleh Spanyol. Sementara itu, Belanda terlibat Perang Kemerdekaan melawan Spanyol tahun 1568 sampai 1648. Maka, oleh Spanyol, para pedagang Belanda tidak diizinkan membeli rempah-rempah yang berpusat di Lisabon, atau sekarang jadi wilayah Portugis. Para pedagang Belanda kemudian berusaha mencari sendiri pusat rempah-rempah di dunia timur. Nah, para petualang Belanda yang berusaha mencari rempah-rempah di dunia timur memperoleh informasi tentang perjalanan bangsa Portugis ke Asia dan Indonesia dari Jan Huygen van Linschoten, seorang penjelajah Belanda yang ikut pelayaran Portugis sampai di Indonesia. Ia menulis buku yang berjudul Itinerario Voyage of the Shipowers of Portuguese Indies, atau catatan perjalanan ke timur atau Hindia Portugis. Nah, akhirnya pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal yang berawak kapal berjumlah 249 orang berhasil mendarat di Banten. Setelah Cornelis de Houtman sampai di Banten tahun 1596, maka pada tahun 1598 Kompani Van Ver di Belanda memberangkatkan lagi 8 kapal di bawah pimpinan Van Nock dan Warwick yang membutuhkan waktu 7 bulan untuk sampai di Banten. Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Indonesia. Ada 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapal. Jadi setelah Belanda berhasil sampai di Banten, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk memberangkatkan kapalnya untuk sampai di Indonesia. Karena kalau kalian tahu, kalau sebuah perusahaan itu bisa menguasai rempah-rempah, maka ini akan berpotensi menjadi perusahaan yang kaya di Eropa atau di Belanda, karena waktu itu rempah-rempah sangat dicari oleh orang-orang Eropa. Awal berdirinya VOC, atas usul Johan van Oldenbarnevelt dibentuklah sebuah perusahaan yang disebut Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC pada tanggal 20 Maret 1682. Tujuan pembentukan VOC adalah menghindarkan persaingan antar perusahaan Belanda serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya. VOC di Indonesia adalah sebuah perusahaan, tapi VOC memiliki hak oktroy atau hak-hak istimewa yang langsung diberikan oleh pemerintah Belanda pada VOC. Hak-hak istimewa atau hak oktroy VOC antara lain dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, bisa memonopoli perdagangan, bisa mencetak uang dan mengedarkan uang, bisa mengadakan perjanjian, menaklukkan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri, dan mengadakan pemerintahan sendiri. Kepengurusan VOC. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Peter Both adalah gubernur jenderal VOC yang pertama, yang memerintah tahun 1610 sampai 1619 di Ambon.
Jan Pieter Zoon merupakan gubernur jenderal kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon dipindahkan ke Jayakarta atau Batavia karena letaknya dianggap lebih strategis, yaitu di tengah-tengah Nusantara yang akan memudahkan perdagangan. VOC terdiri dari 6 bagian atau kamers di Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai Heren 17 atau 17 tuan-tuan. Kamers menyumbangkan delegasi ke dalam 17 sesuai dengan proporsi modal yang mereka bayarkan. Delegasi Amsterdam berjumlah 8. Kebijakan dagang VOC. 1. Melakukan pelayaran hongi untuk memberantas penyelundupan. Yang kedua, melakukan ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah milik rakyat apabila sudah dianggap melebihi. Perjanjian dengan raja-raja setempat, terutama yang kalah perang, wajib menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC dengan harga yang ditetapkan VOC. Penyerahan wajib tersebut disebut verplichte leverantie. Rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak yang disebut dengan istilah kontingenten. Jadi kalian harus ingat kebijakan dagang VOC ada pelayaran hongi, ekstirpasi, verplichte leverantie, dan kontingenten. Kalian bisa lihat armada yang dimiliki VOC. Armada kapal, jumlah kapal VOC berjumlah 1.700 buah, baik besar maupun kecil. VOC dalam prosesnya di Indonesia kehilangan kapal sebanyak 246, kemudian yang tersesat ada 105 kapal, dan kembali karena gagal dalam perjalanan ada 141 kapal. Kapal dibuat di kota tempat perusahaan anggota VOC, yaitu di Amsterdam dan Zeeland. Tipe kapal VOC, ini ya gambar kapal VOC, itu ada tipe 120 kaki, tipe 140 kaki, dan 150 kaki yang masing-masing memiliki berat antara 800 hingga 1100 ton. Ini adalah lambang VOC. Nah, dalam perjalanannya di Indonesia, ternyata nanti VOC yang sempat memonopoli perdagangan di Indonesia dengan aktivitasnya yang banyak tadi, mulai dari pelayaran hongi sampai dengan verplichte leverantie, ternyata nanti VOC mengalami kemunduran. Apa yang menyebabkan kemunduran VOC? Nah, yang pertama, banyak pegawai VOC yang curang dan melakukan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan. Contohnya, perang melawan Sultan Hasanuddin dari Goa. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC berkurang. Bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav pada tahun 1795 yang demokratis dan liberal, serta menganjurkan perdagangan bebas sehingga sedikit demi sedikit aktivitas monopoli VOC mulai dikurangi. Nah, dari penyebab-penyebab kemunduran VOC tadi, akhirnya VOC mengalami pembubaran. Nah, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan jumlah hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Dengan berakhirnya VOC di Indonesia tidak lagi di bawah monopoli VOC. Nantinya pemerintah Belanda memegang langsung kendali atas kolonialisme di Indonesia. Nah, sampai di sini penjelasan Bu Dewi tentang VOC. Silahkan nanti kita akan buka sesi tanya jawab melalui grup WhatsApp. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.